biasanya di-spill kan ya? Boleh dong di-spill. Ya, ini ilmu mahal dari guru saya sendiri. Oke, wow, mantap nih. Dicatat ya, Tribuners. Bagi saya tertarik terpanggil untuk belajar menjadi kori adalah pertama, saya itu sempat mendengarkan kori-kori nasional seperti Mhm. Ustadz Syamsuri Firdaus, Ustadz Miftah Farid. Lalu saya mendengarkan potongan-potongan ayat yang sedang dibacakan, lalu saya mempraktekkan, lalu وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, it's me again Iraka. And yups, it's on cam every night Tribuners. Anyway, Iraka mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa nih. Gimana puasanya? Apakah lancar atau udah bolong-bolong nih Tribuners? Dan Tribuners gak kerasa ya, ternyata kita ini juga udah mau dekat sama Lebaran. Sebentar lagi kita akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Lebaran dengan hari yang penuh kemenangan gitu ya. Semoga nantinya kita juga dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan dan kita juga dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya. Amin. Tribuners, jadi selama Ramadan ini ya, tahun ini tuh kayak banyak banget nih hal-hal yang viral gitu belakangan ini di luar sana. Dan salah satunya mungkin lewat juga nih di timeline sekalian, Tribuners, ada salah satu anak Indonesia ya, dia muncul di beranda kalian. Mungkin ya ini adalah seorang Khori asal Indonesia yang sukses nih membuat warga Indonesia pastinya bangga dan juga kagum akan prestasinya karena ini prestasinya udah tembus di kancah internasional nih Tribuners. Dia adalah Muhammad Najmi Alvaro yang akan hadir bersama Iraka di sini nanti. Dan dia ini udah melalang buana kemana-mana nih Tribuners. Jadi kita akan bertanya nih, Alvaro udah kemana aja dengan prestasi yang segudang itu. So langsung aja kita sapa, di sini udah tergabung sama Iraka, ada Muhammad Najmi Alvaro. Halo, Assalamualaikum Alvaro. salam. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat baik. Sehat, baik ya. Oke, kalau boleh tahu Alvaro lagi sibuk apa nih? Apakah udah liburan atau masih kemana-mana gitu? Sekarang saya lagi liburan, liburan pondok Oke, liburan pondok ya. Oke, oke, oke. Berarti ini lagi ada di mana nih? Di di rumah? Kalimantan Selatan. Oke, oke, oke. Wow, jauh juga ya Tribuners kalau nih ternyata salah satu Hori cilik asal Indonesia ini Tribuners yang mungkin seperti Raka bilang tadi ada nih lewat-lewat di timeline sekalian nih. Oke, nah Alvaro kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih kalau kamu ini lagi viral banget gitu di media sosial? Tahu, Tahu ya. Kamu tahu dari mana tuh? Apakah ada yang ngetek-ngetek atau dikasih tahu sama siapa gitu? dikasih tahu sama orang tua saya. Waktu itu saya masih di pondok dan Mhm. hari setelah itu kan libur libur Sabtu Minggu. Nah, Mhm. sebenarnya tuh dikasih tahu sama orang tua saya kalau saya itu viral. Oke, nah waktu tahu kamu ternyata viral gitu, gimana tuh responsnya? Apakah, waduh viral nih, atau bahagia kah, panik kah, atau gimana nih? Bahagia alhamdulillah, bangga juga orang tua saya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini kan kemarin tuh seiring dengan beredarnya video kamu yang viral itu ada ini dua sisi gitu. Ada yang bilang ini kamu lagi lomba kompetisi gitu. Ada juga yang bilang ini cuma tampil di televisi salah satu program televisi gitu. Nah, ini yang benar yang mana nih Alvaro? Yang benar itu eh, yang undangan di Iran itu adalah eh, undangan tamu kehormatan di TV nasional di sana yaitu Mahfel TV. Oke, di Iran ya. Ya di Iran. Oke, wow. Jadi kemarin tuh ini sekaligus meluruskan ya kalau video yang viral kemarin itu adalah Alvaro tampil sebagai tamu kehormatan di sana. Wow, luar biasa banget ya Tribuners. Nah,
Oke, Iraka mau nanya-nanya nih Alvaro. Ini kan kamu di sini kita berarti mengenal kamu ini sebagai sosok Hori gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ini pertanyaan yang mungkin akan menjawab apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kebanyakan orang mungkin ya, karena masih awam seperti itu. Nah, apakah seorang Hori itu tuh harus selalu hafal Al-Quran sih, Alvaro? Kalau bagi saya, untuk menjadi Qori itu tidak juga harus hafiz Quran. Mhm. Tetapi alangkah lebih baiknya juga menjadi hafiz Quran. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalau Alvaro sendiri gimana nih? Sudah menghafal berapa juz gitu? Alhamdulillah sedang proses 6 juz, tetapi yang sedang difokuskan ini adalah juz 30 untuk insya Allah berangkat STQH di Kendari. Oke, oke. Wow, Masya Allah sekali. Nah, Alvaro udah jalan ini ya, 6 juz. Oke, semoga lancar ya ke depannya untuk menghafalnya. Nah, Alvaro nih, sejak kapan sih kamu sebenarnya tertarik gitu buat belajar Al-Quran dengan tajwid yang benar, tilawah yang indah kayak gitu. Soalnya kan ini kamu itu kayaknya masih ini ya, masih sangat belia usianya gitu. Anak kecil biasanya kan pengen ini yang main menghabiskan waktu gitu kan. Nah, kamu ini mau menghafal terus belajar kiroah gitu. Sejak kapan tuh? Kalau untuk tertarik belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan tilawah yang indah itu Hmm. dimulai dari umur 7 tahun kelas 2 SD. Oke, Itu wow. saya mendatangkan guru privat namanya Ustadz Misrani. Terus Oke. saya belajar tilawah untuk dasar-dasarnya. Ya masih pertama kali belajar untuk mengenal tilawah. Mm-mm. Lalu diantarkan lagi kepada guru yang mungkin lebih senior, yaitu Ustadz Sahran. Saya belajar di situ. Alhamdulillah saya sempat diikuti MTQ kabupaten di situ. Alhamdulillah mendapatkan juara 3. Oke, wow, luar biasa. Itu berarti udah dari umur yang sangat muda banget ya, di 7 tahun gitu. Oke, nah itu tadi kan untuk belajar Al-Quran gitunya. Kalau kamu nih, waktu, oh oke nih aku mau lanjut belajar Qori gitu, biar jadi Qori gitu. Itu sejak kapan keinginan itu muncul? Eh, Keinginan itu muncul ketika kelas 2 SD juga. Oke. Itu apakah kamu diarahkan sama orang tua atau emang dari kamu sendiri nih pengen aku mau belajar nih Dari Al-Quran gitu? Gimana? Memang dari keinginan saya sendiri. Oke, wow, Masya Allah sekali. Nah, Alvaro, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi gitu atau yang membuat kamu tertarik dan terpanggil hatinya gitu buat belajar menjadi Qori? Yang bagi saya tertarik dan terpanggil untuk belajar menjadi Qori adalah pertama, saya itu sempat mendengarkan Qori-Qori nasional seperti Mhm. Ustadz Syamsuri Firdaus, Ustadz Miftah Farid. Lalu saya mendengarkan potongan-potongan ayat yang sedang dibacakan, lalu saya mempraktekkan. Lalu ini yang membuat saya tertarik dan terpanggil hati saya untuk menjadi Qori. Itu saja. Oke, wow, berarti dari mendengar gitu ya, terus Dan mungkin kagum juga sama beliau suaranya yang indah gitu. Oke, wow, keren, 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 keren. wah, bagus banget ini. Saya jadi pengen kayak beliau. Udah juara internasional, Mhm. nasional, banyak lagi yang beliau sudah pernah juara. Dan saya juga Oh, jadi seperti itu. oke, wow, muncul motivasi ya untuk bisa belajar Qori juga gitu. Oke, nah ini selama belajar nih menjadi Qori gitu, mungkin apa sih tantangan terbesar kamu, Alvaro? Tantangan terbesar saya untuk menjadi Kori yaitu dengan cara menjaga suara. Menjaga suara dengan tidak memakan makanan sembarangan, yaitu minum es, memakan yang terlalu berlebih minyaknya, makan yang terlalu pedas gitu. Oke, wow, bener-bener iya ya. Kuncinya Khori di sini juga di suara gitu ya. Ya, di cara. Oke. Nah itu, eh, Jaga kondisi badan. oke, oke, wow, banyak yang harus diperhatikan juga ya, berarti ya. Oke, nah itu berarti apakah ada teknik atau metode khusus gitu kalau buat melatih suara sama pernafasan gitu kan? Kalau Khori kan bacanya juga yang
panjang, panjang banget gitu kan? Ya, kalau untuk melatih pernapasan itu bagi saya Hmm, melatih dengan membacakan surah yang panjang-panjang. Oke. Ketika kita tidak sampai, kita harus ulang-ulang terus sampai yang kita bacakan itu sampai dengan ayat yang panjang tersebut gitu. Jadi dengan memaksa membaca dengan ayat yang panjang gitu. Oke, berarti langsung belajarnya langsung praktek ke ayatnya Ya, langsung ya, gitu ayat ya. yang panjang ya. Oke, wow. Berarti emang ini dipaksa-dipaksa terus akhirnya jadi bisa gitu ya. Ya, Oke, oke, wow, mantap, mantap, mantap. Nah, ini kalau boleh tahu, tadi kan kamu juga sempat menyebut satu nama gitu. Apakah beliau yang tadi kamu sebutkan adalah inspirator terbesar gitu? Atau mungkin ada sosok lain yang kamu tekuni yang jadi inspirasi kamu dalam dunia qiraah dan menjadi seorang qori ini? oke, sosok yang menjadi inspirasi aku pertama itu adalah syekh-syekh yang berada di luar negeri sana. Contohnya Mhm, Syekh Mustafa Ismail, suaranya indah, bagus dengan variasi-variasinya. Lalu untuk di Indonesia sendiri ada Kiai Haji Muhammad Ali yang menjadi sosok inspirasi saya. Kenapa? Karena beliaulah yang selalu menanyakan kabar saya ketika saya mhm, sakit, ketika saya lagi lomba misalnya, mhm. Irak, lalu menanyakan kabar bagaimana di sana. Alhamdulillah. Juara nggak? Juara, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu berkat dari beliau, berkat doa beliau, alhamdulillah saya bisa mencapai juara Kori internasional di berbagai negara. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Wah, luar biasa juga ya. Berarti ada peran sosok-sosok yang menginspirasi, terus sekaligus tadi dukungan langsung dari gurunya Alvaro gitu ya. Oke, nah Alvaro ini kan kamu juga tadi masih ini ya mondok gitu ya. Nah itu gimana sih cara kamu buat membagi waktu antara belajar gitu kan, belajar yang di pondok sama qiraah, apalagi kalau mau ada kompetisi kayak gitu. Ya, kalau untuk di pondok sendiri, di pondok saya itu memang sudah ada program tersendiri. Oke. Jadi hari itu untuk eh, latihan itu 3 kali sehari. Mm-mm. Pertama subuh latihan bersama Kiai Haji Muhammad Ali. Kedua siang kalau nggak salah atau nggak sore. Nah Mhm. malam latihan sama santri, latihan tilawah ya. Kalau untuk misalnya latihan untuk mendekati MTQ, misalnya untuk latihan eh, kesediaan untuk kompetisi-kompetisi itu biasanya dari yayasan udah memberikan izin ke sekolah. Jadi Oke. ya kalau untuk latihan MTQ internasional itu kita udah didapatkan izin dari yayasan. Oke, berarti emang ada support langsung dari ini ya, pondoknya gitu ya. Oke, nah Alvaro kan tadi kamu juga menyebutkan kamu sudah beberapa kali gitu kan ikut kejuaraan kompetisi-kompetisi MTQ gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang, kapan dan di mana nih pertama kali kamu mengikuti kompetisi Kori tapi yang tingkatnya internasional? Ya, kalau untuk pertama kali ikut MTQ internasional itu pertama di Qatar tahun 2024. Waktu itu saya cuman nggak sengaja aja gitu yang main-main aja untuk rekam-rekam video untuk Mhm. apa aja ke Qatar dan alhamdulillah dari situ kita masuk 16 besar, masuk dari audisi. Jadi kita mengirim video dulu untuk ikut audisi. Mhm. Audisi itu masuk 16 besar dan langsung dipanggil ke Qatar. Iya. Oke, nah kalau kayak gitu tuh kamu inisiatif cari-cari sendiri atau mungkin dikasih tahu dari pihak pondok gitu. Kalau ada nih kompetisi ini gitu. Iya, kalau untuk kompetisi-kompetisi itu biasanya ayah saya sendiri yang mencari informasi link pendaftaran MTQ internasional. Oke, wah berarti di sini peran orang tua juga sangat besar ya dalam mendukung ini karir Hori gitu ya. Ya. Oke, oke. Nah, sejauh ini nih Alvaro, berarti kamu sudah kira-kira berapa kali nih mengikuti kompetisi yang di luar negeri gitu, internasional? Alhamdulillah
Saya telah mendapatkan juara satu yang pertama Mhm. MTQ Qatar, Tijan Nur Qatar 2024. Oke. MTQ Tahbir Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sebagai juara pertama. Mhm. Yang ketiga, sebelum dari Irak itu saya mendapatkan undangan dari TV Mahfel untuk membacakan ayat Al-Quran. Ya, selepas dari situ yang ketiga, eh, saya mendapatkan juara tiga di Musabaqah Tilawatil Quran Al-Amid di Irak. Oke, wow. Berarti mostly ini di itu ya, Middle East di Timur Tengah ya, untuk kompetisi-kompetisinya. Oke, wow, luar biasa tadi. Berarti emang kamu sudah mencapai prestasi tertinggi ya sebagai juara satu gitu. Alhamdulillah ya, wow, luar biasa sekali. Alvaro Tribuners. Nah, ini kan juga apa? Kamu berkompetisinya di skala yang besar gitu ya, di ajang internasional itu. Kamu sebenarnya kayak gitu tuh kalau waktu mau tampil tuh ngerasa deg-degan gitu nggak sih, Alvaro? Ya, saya juga sering merasa deg-degan. Gimana? Kayak deg-degan gitu karena biasa. Ini biasa yang dilakukan oleh setiap manusia ketika kita mau tampil di ajang yang besar gitu. Pasti setiap manusia merasa deg-degan. Tapi kita harus melawan rasa deg-degan itu dengan cara eh eh, memba- gimana? Membaca amalan-amalan lah biasanya yang diajarkan oleh guru-guru kita sendiri. Saya seperti itu, membaca amalan-amalan. Oke, boleh nggak di-spill tuh kira-kira amalan apa sih yang kamu lakukan gitu kan? Kalau misalkan mau tampil, aduh grogi nih gitu, ngapain kamu tuh? Biasanya disiplin kan ya. Boleh dong di-spill. Ya, ini ilmu mahal dari guru saya sendiri. Oke, wow, mantap nih. Dicatat ya, Tribuners. Biasanya kalau kita udah dipanggil untuk ke mimbar, itu Mhm. kita, kata guru saya sendiri, membaca kullu nafsin za'iqatul maut 7 kali tanpa napas, lalu setelah itu diusap ke juri-juri. Di gimana? Dihembuskan nafas ke juri-juri gitu. Oke, biar ini ya, itu nanti sebagai insya Allah untuk membantu kita biar lancar gitu Ya, ya. untuk lancar membacanya. Oke, oke. Nah, Alvaro nih, kalau boleh diceritakan mungkin apa sih pengalaman menarik gitu, mungkin yang nggak terlupakan sama kamu selama mengikuti kompetisi-kompetisi Hori, khususnya yang mungkin di tingkat internasional gitu. Pengalaman menarik atau yang tak terlupakan saat aku mengikuti eh, MTQ internasional, yaitu pada saat saya pertama kali menjuarai di Musabaqah Tilawatil Quran di Qatar. Itu adalah Oke, pengalaman yang sangat saya tidak bisa lupakan. oke. Karena itu yang pertama ya, pertama tapi langsung dapat juara satu gitu. Ya, Oke, Masya Allah. Oke, nah Alvaro kan di situ kita juga, kamu di sana juga di ini kan ada beberapa juri gitu. Nah itu ada nggak sih mungkin komentar dari juri gitu yang paling kamu ingat, terus mungkin jadi motivasi juga buat kamu menjalani kompetisi-kompetisi yang selanjutnya gitu. komentar dari juri yang tidak saya yang paling saya ingat yaitu eh, Juli pernah berkata, katanya jangan patah semangat, terus bersemangat untuk menuntut ilmu Al-Qur'annya, lalu diperbaiki-perbaiki lagi tajwid-tajwid yang masih eh, belum tepat gitu. Mhm. Lalu ya seperti itu. Kebanyakan sih juri memotivasi saya eh, untuk koreksi-koreksi seperti wakaf ibtidanya kan karena beda di sini sama di Timur Tengah. Jadi mungkin itu koreksi-koreksi yang dari juri. Kalau untuk selainnya lebih banyak yang untuk memotivasi saya. Oke, wow. Nah, itu mungkin kamu sekarang nih Alvaro, apa sih goals kamu, tujuan kamu ke depannya gitu? Apakah mungkin ada kompetisi yang kamu incer banget pengen bisa juara, tapi mungkin yang sebelum-sebelumnya belum bisa jadi juara atau apa nih goals kamu ke depannya? Iya, untuk tujuan kedepannya sebenarnya tujuan saya untuk menjadi kori ini adalah
eh, untuk mendapatkan ilmu saja. Kompetisi itu hanyalah bonus bagi saya. Mhm. Perlu saya tekuni lagi adalah menambah ilmu Al-Qur'annya dan ilmu-ilmu tersebut patut saya syukuri. Mhm. Saya di depannya adalah untuk bisa menjadi pengajar Al-Qur'an karena ada sesuatu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah suatu pondasi saya di dalam untuk menjadi qori. Oke, wow, Masya Allah sekali. Nah, Alvaro nih, kan kamu sudah ini ya ibaratnya kayak kalau kata orang-orang mungkin sudah melalang buana gitu ikut kompetisi ke sana kemari bahkan sampai ke ajang internasional nih. Nah, boleh nggak sih dikasih tips mungkin buat Tribuners gitu, tips and trick. Mungkin barangkali Tribuners ada juga yang baru mau belajar Al-Qur'an atau bahkan belajar ingin menjadi qori gitu. Yang pertama, sudah pasti mencari guru yang bersanad. Mhm. Yang kedua, melatih pernafasan dengan cara, berlari, jogging, berenang, atau enggak ya yang seperti tadi, melatih ayat yang panjang-panjang dipaksa sampai, habis. Lalu kalau nggak sampai-sampai ya paksa-paksa aja terus. Oke, harus Yang kedua banyak-banyak berlatih ya. ya harus banyak berlatih. Yang kedua, untuk melatih suara dengan cara, latihan subuh, yaitu melatih satu makro atau 2 makro di waktu subuh. Karena waktu subuh itu adalah waktu yang pas untuk melatih suara. Selain itu hanya untuk latihan-latihan biasa. Bagi saya yang paling bagus di waktu subuh. Oke, wow. Padahal ini ya, kalau mungkin kebanyakan orang kayak waktu subuh tuh suaranya masih serak-serak nih. Ya, masih berat. Itulah yang dicari. Karena kalau kita latihan subuh, nanti suara kita yang udah di siang ini Hmm. menjadi gitu daripada subuh. Oke, wow, oke. Ternyata mungkin itu banyak nih Tribuners yang mungkin baru tahu juga ya soal ini. Wow, kita dapat ilmu juga nih Tribuners dari Alvaro. Oke, wow, itu tadi tips and tricks dari Alvaro Tribuners. Barangkali di antara kalian ada yang mau mulai belajar nih, mau belajar Al-Quran, kemudian membenarkan tajwid dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang tertarik juga ingin menjadi qori seperti Alvaro gitu. Nah, Alvaro, nah ini ternyata kita udah lumayan panjang ngobrolnya, tapi boleh nggak sih kalau misalkan nih eh, Alvaro melantunkan gitu sedikit ayat Al-Quran buat kita semua di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. Wow, Masya Allah, tabarakallah, adem banget ya Tribuners kita tadi dengar lantunan ayat dari Alvaro. Kalau boleh tahu itu tadi ayat apa nih Alvaro? Ya, ayat tadi itu adalah surah Ali Imran ayat 193 sampai 194. Oke, wow. Apakah ini juga ayat-ayat yang kemarin sempat kamu bawakan waktu kompetisi juga? Dan ini adalah ayat salah satu komentator ya waktu saya di Iran, yaitu Syekh Hamid Sakir Nijat. Oke, wow, Masya Allah. Nah, itu tadi Tribuners kita dapat langsung nih Alvaro melantunkan ayat suci Al-Quran tadi di sini. Dan Masya Allah luar biasa sekali suara Alvaro ini ya Tribuners. Jadi nggak salah kalau Alvaro ini menjadi viral gitu ya. Dan patut kita dukung juga nih Tribuners untuk nanti langkah-langkah Alvaro juga dalam mengemban prestasi gitu dalam berkompetisi selanjutnya gitu. Alvaro kalau boleh tahu nih, apakah dalam waktu dekat nih kamu akan ada kompetisi gitu? Insya Allah bisa menjadi duta di STQH di Kendari untuk menjadi duta DKI Jakarta. Oke, Wak. Oke, Masya Allah sekali. Nah, mari kita beri dukungan ya Tribuners buat Alvaro. Semoga nanti kedepannya lancar apapun
yang jangan ditunggu Alvaro, termasuk kompetisi-kompetisi yang akan datang. Anyway, terima kasih banyak ya Alvaro atas waktunya dan juga sharing-sharing sekaligus ilmunya tadi. Semoga tadi obrolan kita nih bisa nambah insight ya Tribuners soal dunia hori, dan juga tadi juga kita dapat ilmu dari Alvaro yang bahkan langsung dari gurunya gitu. Oke, terima kasih banyak Alvaro, sehat dan sukses. Semoga lancar ke depannya dan semakin semangat ya dalam memberikan ilmu-ilmu dan berbagi ilmu sama semua orang gitu. Kita doakan juga ya Tribuners, semoga goals-nya Alvaro tadi bisa segera tercapai. Amin. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Tribuners, and I'll see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.